Di bawah desakan keras Fang Han, Wang Ding benar-benar menabrak Taiyuan Xianfu. Ini di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang mengira, Fang Han begitu bertekad untuk menghindari para murid Tai ini. Dia mengambil jalan hidup mendobrak Taiyuan Xianfu, yang sebenarnya adalah jalan buntu. Taiyuan Xianfu bereaksi secara naluriah, berdesir dengan riak yang kuat, tampaknya merasakan Wang Ding mendekat. Gelombang ini menyebar dengan kekuatan besar. Bahkan dengan basis kultivasi Zhao Xuanyi dan Song Weiyi, mau tak mau sedikit takut. Hukum langit dan bumi Panwu, hancurkan. Gumam Hua Tiandu melihat adegan ini dan sekali lagi melonjak. Untuk mencegah Fang Han memasuki istana Taiyuan Xianfu, dia harus menangkapnya hidup-hidup. Dia juga tahu, membunuh murid sekte Yuhua bukanlah masalah kecil. Formasi Taiyuan Xianfu berubah lagi, sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya meledak, membuat 9 tangan Hua Tiandu mulai runtuh, dan menyelimutinya dengan ganas. Pada titik kritis ini, Hua Tiandu mencoba lagi dan lagi. 5 jenis kecemerlangan di tubuhnya ngolebat keras, berubah menjadi raksasa lagi. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, cahaya formasi yang mengelilinginya seketika dihancurkan. Luar biasa, Taiyuan Xiaguang dapat dihancurkan olehnya. Sebenarnya, aku dan Hua Tiandu ini memiliki perbedaan yang sangat besar, setidaknya 300 tahun kultivasi. Gumam Komandan Iblis melihat adegan ini. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan berteriak keras, Hua Tiandu, aku pergi dulu. Aku pasti akan melawanmu di masa depan. Saat Ying Tianqing berbicara, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih panjang seperti pelangi, dan dia langsung kabur ke saluran Guixu. Ini adalah metode pelarian gerbang ajaibnya. Hua Tiandu tidak punya waktu untuk menghentikannya, karena dia ingin menerobos formasi larangan Taiyuan Xiaguang. Sesaat, Wang Ding Fang Han sepenuhnya telah memasuki formasi larangan Taiyuan Xiaguang, dan menghilang seketika. Menonton kejadian ini, Fu Shou berkata, orang ini telah memasuki istana abadi, sama sekali tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Sangat disayangkan, dia memiliki 2 senjata ajaib yang luar biasa, pisau ajaib langit darah dan tripod Wang Ding. Andai saja, jika kita mendapatkan 2 senjata ajaib itu, menggunakan hukum peri untuk menyempurnakannya, maka kekuatan kita dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Kata Fu Shou melihat Fang Han menghilang, itu juga merupakan kesenangan sekaligus penyesalan baginya. Ya, benar, sayang sekali. Kedua harta itu mungkin telah dihancurkan menjadi debu oleh Immortal Mansion. Tapi tak masalah, bagaimanapun, bukan kita yang membunuhnya. Kalau tidak, di pertemuan besar 3 tahun yang akan datang, kita pasti akan kehilangan muka. Bisik ke-6 murid Tai. Hua Tiandu, kamu memaksa Fang Han sampai mati. Dia juga seorang murid sejati Yuhuamen. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Penatua Tianxing, dan kepala sekolah. Biarkan dia yang memutuskan. Fang Han adalah murid langka di gerbang Yuhuaku selama 300 tahun ini. Dia seorang jenius, dan terlahir dengan takdir surga yang hebat, dan keberuntungannya sangat bagus. Sekarang kamu telah memaksanya sampai mati. Aku ingin melihat, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kepala sekolah. Ucap Fang Qingsui. Dia melihat ke tempat di mana Fang Han menghilang untuk waktu yang lama. Hei, anak ini telah jatuh ke jalan iblis, dan dia mencari kematiannya sendiri. Siap yang salah. Aku hanya ingin menyelamatkannya, tetapi aku sudah terlambat. Tidakkah kamu melihatnya? Komandan iblis juga melarikan diri. Masalah kali ini, aku tidak akan peduli. Jawab Hua Tiandu dengan santuy. Zhao Xuanyi berkata, kami masih harus pergi untuk mengejar komandan iblis. Aku harap murid-murid Yuhuamen tidak ikut campur lagi, atau konsekuensinya akan merugikan kalian. Kata Zhao Xuanyi. Hei, aku tidak pernah mengganggu pengejaranmu.
Namun, kalian memaksa keluarga Fang saya hingga mati. Hari ini, aku tidak peduli dengan kalian. Untuk acara pertemuan besar 3 tahun lagi, aku pasti akan membalas kejadian hari ini. Jawab Fang Qingsu terlihat geram. Kita akan menunggumu, kata kedua orang itu. Zhao Xuanyi dan Song Wei memberi hormat kepada Hua Tiandu, kemudian mereka terbang ke saluran luar Guixu. Tubuh Hua Tiandu juga segera menghilang, disusul oleh Fang Qingsui yang langsung berubah menjadi guntur dan pergi menghilang. Di tempat Taiyuan Xianfu saat ini, Fang Han masih belum modar. Setelah dia menelan pil pengurang kehidupan iblis gila, maknanya meroket, dan Wang Ding juga dapat ditingkatkan kekuatannya. Begitu dia menerobos formasi larangan Taiyuan Xianfu, Taiyuan Xiaguang yang tak terbatas menyerbu masuk. Tiba-tiba, Wang Ding bergetar hebat, itu segera memunculkan retakan. Seketika, Fang Han merasakan kengerian yang dahsyat. Ini adalah cahaya ilahi immortal Dao yang sangat terang benderang. Taiyuan Xiaguang. Bahkan, Kaisar Huangquan ketakutan dengan ini. Kali ini kita benar-benar akan mati. Teriak naga Yan meraung. Memang, senjata ajaib seperti Wang Ding ini pasti akan dihancurkan dalam cahaya Taiyuan. Tetapi lukisan Huangquan berbeda, itu adalah alat Tao yang luar biasa, harta karun tingkat teratas dari jalan ajaib. Tentu saja, bagaimana begitu mudah untuk dihancurkan. Wang Ding bergegas, Huang Yun berputar, semua tekanan itu menghilang, itu tiba-tiba muncul di aula yang kosong. Aula ini luas dan megah. Pilar-pilar menjulang tinggi, dan lapisan gerbang seperti labirin kuno tanpa arah yang pasti. Namun, istana yang megah ini sangat sunyi, dan dipenuhi dengan tulang yang sudah lapuk. Tampaknya banyak manusia yang terjebak dan mati di sini. Fang Han terbang keluar dari Wang Ding, dan menginjak serangkaian tulang putih yang tampak busuk. Hanya sekali injakan, itu menjadi bubuk dan mengejutkan Fang Han. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang mempunyai kemampuan untuk memasuki Taiyuan Xianfu ini semuanya pasti orang kuat, dan tubuhnya sekeras besi. Bahkan jika dagingnya busuk, seharusnya tulangnya tidak akan membusuk. Gumam Fang Han sedikit bingung. Fang Han, di istana Taiyuan Xianfu ini, waktunya berbeda dari dunia luar. 1 tahun di dunia luar, itu artinya sama dengan 360 tahun di sini. Orang-orang yang masuk ke sini setahun yang lalu, itu sama artinya dengan 360 tahun yang berlalu. Seorang penguasa di alam surga dan manusia hanya memiliki umur 800 tahun. Jika mereka masuk ke sini, di dunia luar tampaknya hanya baru melewati 3 tahun. Tetapi dalam istana ini, ia sudah tua dan mati. Kata naga Yan dengan nada penuh kengerian. Apa maksudmu? Jika aku tinggal di sini selama 360 tahun, itu artinya sama dengan 1 tahun di dunia luar. Tanya Fang Han kaget. Legenda Taiyuan Xianzun adalah penguasa alam rahasia umur panjang yang dapat memanipulasi waktu 360 kali. Ini benar-benar mengerikan. Hai, akhirnya, Tuhan membantuku. Ucap Fang Han tertawa. Tanpa diduga, 360 tahun berkultivasi di sini, hanya sama dengan 1 tahun di dunia luar. Jika dalam waktu 10 tahun, aku memang tidak akan bisa mengalahkan Hua Tiandu. Tetapi, jika dalam 360 tahun, aku pasti bisa. Berkultivasi di sini selama 3.600 tahun itu artinya hanya 10 tahun di dunia luar. Ucap Fang Han dengan girang. Naga Yan berkata, tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi. Kaisar kayu azure yang kamu latih perlu menyerap banyak energi kayu, dan kamu tidak memiliki banyak aura kayu di sini. Apalagi, vitalitas di sini tipis, dan tidak ada pil spiritual. Setelah kita masuk, kita tidak akan bisa keluar. Mungkin juga kamu akan mati kelaparan. Setelah mendengarkan kata-kata naga Yan,
Fang Han segera melihat sekeliling dan bernapas dengan keras. Dia menyadari bahwa tidak ada vitalitas sama sekali di istana megah ini. Dia benar-benar tidak dapat mengolah kekuatan magis di sini, apalagi memiliki bahan pil. Selain tulang yang lapuk, ini adalah istana yang hancur dan sepi. Di sini, sulit untuk masuk, tetapi bahkan lebih sulit untuk keluar. Bahkan, jika Master Alam Rahasia umur panjang masuk, mungkin tidak akan mudah untuk keluar. Tidak ada apa-apa di sini, bagaimana kamu bisa berlatih? Di Wangding Anda, meskipun ada beberapa tanaman obat, mungkin itu hanya akan bertahan selama 3 atau 5 tahun. Kata Nagayan, tampaknya dia tahu apa yang difikirkan Fang Han. Kemudian, sebuah pikiran melintas di hati Fang Han. Dia dengan cepat merasakan pohon dunia yang tersembunyi di tengah alisnya. Benar saja, pohon muda ini selalu menyerap aura dunia kayangan sepanjang waktu, tetapi sejak memasuki istana ini, tampaknya penyerapan energi spiritual dari pohon dunia menjadi sangat lamban, dan terputus-putus. Namun, sebuah ekstasi menyerbu ke hati Fang Han. Penyerapan energi spiritual dari pohon dunia belum sepenuhnya terputus. Meskipun terputus-putus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pohon dunia sangat menakjubkan. Selama ada makanan dari energi spiritual pohon abadi, maka kultivasi di sini tidak akan menjadi masalah. Meskipun tidak ada Wanmu Reiki, tetapi ada pohon dunia. Aura kayu semacam ini sudah cukup untuk meningkatkan kaisar kayu Anda ke beberapa alam. Hai. Fang Han tertawa lagi. Ada apa? Apa yang salah? Nagayan bertanya dengan aneh. Fang Han menjawab, pohon dunia masih bisa menyerap aura dunia abadi, dan aku dapat mempraktikkan Ki Kaisar Kayu Azure dari aura pohon dunia. Apalagi yang aku butuhkan? Jawab Fang Han bersemangat. Apa? Bahkan di tempat seperti ini, pohon dunia juga bisa menyerap aura dunia abadi. Kata Nagayan juga merasa luar biasa. Ini jauh lebih lambat, tapi itu cukup bagiku untuk berkultivasi, dan setidaknya tidak membuatku mati kelaparan. Ucap Fang Han mengangguk. Penguasa alam rahasia misterius juga harus menelan pil dan menghirup aura kayangan untuk bertahan hidup. Di dalam tripod 5 Raja Penjara, ada 3.000 Yuan Ying pil, lebih dari 2.000 pil pemanjang kehidupan, dan ribuan pil biru. Tapi itu hanya cukup untuk bertahan 3-5 tahun. Belum lagi, ada penyihir di Wangding, tidak mungkin untuk melihatnya kelaparan sampai mati. Tiba-tiba, Fang Han memuntahkan seteguk darah, dan mana di dalam tubuhnya surut. Ternyata itu adalah efek dari pil kegilaan telah berlalu. Dia merasa bahwa tubuhnya lemah, dan sepertinya berada di tengah-tengah kegelapan. Vitalitasnya yang kuat telah berlalu, dan dalam semangatnya yang tajam, dia merasa rentang hidupnya sangat berkurang. Untungnya, kamu telah melahap pil Jiu Qiao, yang memiliki fungsi meningkatkan harapan hidup. Jika kamu praktisi biasa, mungkin kamu sekarang sudah menjadi tua. Untuk saat ini, kamu hanya bisa bertahan hidup selama 900 tahun. Kata Nagayan. Dia juga tahu bahwa Fang Han telah mengurangi rentang hidupnya hingga 100 tahun. Dalam 900 tahun, aku memiliki harapan hidup 900 tahun. Itu tidak buruk. Setidaknya, selama 900 tahun dapat dikultivasikan di sini. Tetapi, aku akan mati hanya setelah 2 tahun berlalu di dunia luar. Kata Fang Han. Kalau begitu, mulailah berkultivasi. Kamu telah mengalami banyak pertempuran akhir-akhir ini, dan dantianmu telah meningkat pesat. Tetapi Ki sejati membutuhkan ketenangan dalam waktu yang lama untuk memahami sebuah misteri. Kata Nagayan. Tidak perlu terburu-buru. Jawab Fang Han. Dia duduk dan beristirahat sebentar. Kemudian dia mengalirkan aliran udara ke seluruh tubuhnya. Dia berkata, apa sebenarnya misteri di aula ini? Kita harus menjelajahinya. Begitu banyak tulang di sini membusuk,
tetapi akan selalu ada sesuatu yang abadi. Aku harus mencari tahu hal baik apa yang akan aku dapatkan, ucap Fang Han. Di kedalaman istana megah ini, ada banyak gerbang tertutup, dan di atasnya ada sirkulasi yang tak berujung, menunjukkan segala misteri. Tapi jelas itu tidak mungkin bisa disentuh. Fang Han menginjak berbagai tulang di seluruh aula, mencari segala macam benda berharga. Ada semua jenis orang mati di sini, dari berbagai faksi abadi dan iblis. Di antara tumpukan tulang itu, Fang Han mengambil pedang berkarat yang tampak seperti sepotong besi tua. Kemudian, Naga Yan melihatnya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, ini adalah pedang terbang terbaik yang terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun. Itu adalah harta karun, tetapi sudah terlalu lama dan meluruh, kata Naga Yan. Sesaat, hati Fang Han menegang dengan keras. Dia berpikir, bahkan pedang terbang yang terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun membusuk. Sedangkan masa hidupnya yang hanya 900 tahun terlalu singkat. Fang Han sudah lama mencari, tetapi dia tidak menemukan senjata, pil atau sejenisnya, karena orang-orang yang datang dan terjebak di sini, semuanya mati kelaparan dan kehausan setelah melahap pil. Apa itu? Fang Han segera menelusurinya, dan tiba-tiba menendang sebuah kerangka. Tulang kerangka ini berbeda dari yang lain. Itu seputih batu giok, dan tidak lapuk atau membusuk. Ada kecemerlangan berkedip di dalam tengkorak itu. Di samping kerangka ini juga ada senjata ajaib semacam bendera kecil yang disulam dengan esensi api yang kuat. Suzaku Banner, kata penyihir itu juga keluar bersama Fang Han, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat bendera kecil ini. Ini adalah peri awan api, salah satu dari 10 kecantikan Xiandao. Senjata sihirnya sangat terkenal. Fang Han, benih jindan kekuatan magisnya belum membusuk. Jindannya masih ada. Hahaha, jindannya masih ada di sana, kata Naga Yan dengan hati-hati melihat kecemerlangan di tengkorak gadis ini. Dia tiba-tiba meraihnya dengan cakarnya. Tengkorak itu meledak, sebuah bola kecil dengan kecemerlangan menyala, berisi jindan yang kuat, terbang keluar darinya. Ini bukan pil spiritual, tetapi benih yang terkondensasi menjadi kekuatan gaib, pil emas kehidupan yang besar. Tubuh manusia sangat rentan terhadap pembusukan, tetapi jindan tidak begitu mudah untuk membusuk. Faktanya, itu mewakili keabadian. Golden dan ini benar-benar kuat. Aku takut, jindan Zhao Xuanyi dan Song Wei tidak sekuat yang ini, ucap Fang Han merasakan potensi inti jindan ini, dan merasa sulit dipercaya. Zhao Xuanyi dan Song Wei adalah murid Tai Yimen. Tao Tai Yimen adalah yang terbaik di dunia. Namun, jindan peri api ini melebihi Tao Tai, ucap penyihir itu mengambil beberapa langkah mundur untuk berdiri teguh. Hei, peri awan api adalah orang dari tanah yang terberkati Linglong. Siapa yang menciptakan tanah terberkati Linglong? Itu adalah yang mulia abadi Linglong. Dia dulunya adalah penguasa sekte Tai, tetapi dia memberontak. Dalam jindan ini, aku merasakan total ada 28 jenis kekuatan magis. Naga Tiger Fenyun Dava, Changchun Dava, dan bencana api matahari hitam. Tetapi sayangnya, bencana alam kiamat tidak ada di antara mereka. Bencana alam kiamat adalah 3 dari 9 bencana yang sangat sulit untuk dilatih, karena itu adalah kekuatan magis tertinggi, kata Naga Yan menganalisis jindan ini dengan cermat. Fang Han mendengarkannya dengan saksama, lalu dia bertanya, bisakah jindan besar ini dimurnikan? Tanya Fang Han. Kamu belum berkultivasi ke alam surga dan manusia, jadi kamu tidak bisa memahami misteri formasi pertempuran besar. Mustahil untuk menyaring benih supernatural jindan ini, kata Naga Yan menggelengkan kepalanya. Dikatakan, setelah aku menyadari misteri alam surga dan manusia, memurnikan jindan ini, sehingga aku bisa menjadi penguasa jindan dalam satu gerakan sekaligus.
Nada bicara Fang Han penuh kegembiraan. Tidak, itu hanya jindan palsu. Jindan seluruh tubuh dan darah dalam kerja ini milik orang lain yang terkandung di dalamnya. Jika kamu memurnikannya dan menjadi jindanmu sendiri, maka kamu tidak akan bisa melangkah ke alam rahasia umur panjang selama sisa hidupmu. Praktek jindan adalah proses pembaptisan spiritual dan transformasi kehidupan. Tanpa proses ini, itu tidak akan lengkap. Tentu saja, setelah memperbaiki dan memurnikan, kekuatan tubuhmu masih akan meningkat pesat. Namun, umurmu tidak akan bertambah. Kata Nagayan dengan getir, sepertinya khawatir Fang Han akan mengambil jalan pintas. Fang Han riba-riba menyadari, ternyata seperti itu. Jika aku memperbaiki jindan ini, aku dapat memiliki kekuatan Master Jindan, tapi aku akan kehilangan kemungkinan untuk memasuki jalan abadi, dan tidak akan dapat meningkatkan umurku. Tentu saja aku tidak akan melakukan hal bodoh ini. Ngomong-ngomong, apakah telur jindan ini tidak akan bisa berguna? Tanik Fang Han. Tentu saja ini berguna. Jika kamu dapat memahami jindan ini, kamu bisa mendapatkan 28 jenis ritual magis di dalamnya. Setelah kamu berhasil berkultivasi ke alam surga dan manusia, kamu dan aku akan bekerja bersama untuk perlahan-lahan menguraikan jindan ini dengan air suci Huangquan. Meluluhkan energinya, kemudian kamu dapat menyerap energi magis ini, dan menjadi kekuatan magismu sendiri. Pada akhirnya, dengan kekuatan magis 5 kaisar sebagai inti, dan kekuatan gaib lainnya digunakan sebagai alat bantu, kamu dapat mengolah kekuatan magis yang lebih kuat dari jindan ini. Ini adalah cara terbaik untuk mencuri kekuatan jindan. Kata Nagayan menunjukkan jalan yang lebih jelas. Akhirnya Fang Han tercerahkan. Memang benar, dengan cara ini, semakin banyak kekuatan magis, maka akan semakin kuat jindan yang akan dipadatkan di masa depan. Sebenarnya, aku terpaksa memasuki Taiyuan Xianfu ini. Selama aku bisa keluar, aku pasti akan membalas dendam. Taiyimen, Hua Tiandu, aku tidak akan membiarkan kalian tenang. Kata Fang Han geram. Dia melihat Nagayan meletakkan jindan ini ke dalam lukisan Huangquan. Kemudian, Fang Han juga memasukkan pusaka bendera Suzaku ke dalam tas. Bendera Suzaku ini mengandung esensi api yang sangat kuat, yang dapat digunakan saat melangkah ke alam surga dan manusia di masa depan, dan memurnikan Ki Kaisar Api dari Kaisar Merah. Bendera Suzaku jauh lebih kuat daripada jarum Dewa Tianmu. Pastinya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Setelah mendapatkan petualangan besar, Fang Han tidak berhenti dan terus mencari di antara beberapa mayat. Tetapi kali ini, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Setelah lama mencari dan membalikkan semua kerangka di aula, tetapi tidak ada hasil. Kemudian Fang Han duduk dengan tenang, menyesuaikan mana di tubuhnya, dan menyerap aura abadi pohon dunia. Ngomong-ngomong, Yan, aku memiliki energi spiritual dari dunia abadi untuk dikonsumsi, tetapi dia tidak. Ucap Fang Han menunjuk ke penyihir. Jika aku berlatih di sini selama beberapa dekade, apakah dia akan makan dan minum, ataukah dia akan mati kelaparan? Kata Fang Han sambil melihat Fang Xiaolin. Ternyata, kamu cukup bijaksana. Kata Nagayan. Dia juga melirik penyihir itu dan tersenyum aneh. Ekspresi wajah penyihir berubah untuk sementara waktu, karena pihak lain memiliki keberuntungan. Terima kasih Tuan. Kata Fang Xiaolin. Dia secara resmi mengakui bahwa dia adalah pelayan Fang Han. Sebuah ledakan lolongan hantu bergema di aula, dan formasi tripod Wangding semuanya diaktifkan, serta lukisan Huangquan berubah menjadi awan kuning yang bergulir, bergegas ke Wangding. Selanjutnya, sebutir pil biru langit dan pil besar dikeluarkan, ada lebih dari 100.000 keping pils. Jika seseorang melihat adegan alkimia seperti itu, mereka akan terkejut sambil menggigit lidahnya. Huangquan dikombinasikan dengan Wangding sebenarnya memiliki efek seperti ini.
Wang Bing akhirnya kehilangan kekuatan sihir lebih dari 200.000 iblis dan menjadi tenang. Fang Han mengangguk sekaligus membuatnya lega. Dia memejamkan matanya, menjalankan mananya lagi dan lagi, mengalirkannya ke seluruh tubuhnya, dan kemudian mengintegrasikan aura dunia kayangan langkah demi langkah. Dia menangkap aura kayu dari pohon dunia, dan meletakkan teknik kaisar kayu di benaknya. Gangcinya berulang kali padam untuk mengatur yin dan yang. Dia sekarang telah mencapai puncak dari alam Yuan Gang. Langkah selanjutnya adalah memurnikan semangat Qi-nya, memahami perubahan misteri kekuatan, pengetahuan, peluang dan pengalaman. Fang Han duduk diam seperti ini, bersih luar dan dalam, saling melihat dan tidak menyadari berlalunya waktu. Beberapa bulan telah berlalu, dan 1 tahun telah berlalu. Meskipun Fang Han belum menyadari alam Yin Yang, dia telah memilih memilah Kaisar Qi Mu Huanggongnya dari awal hingga akhir. Meskipun sudah 1 tahun telah berlalu di aula, Fang Han tahu bahwa itu hanya berlalu 1 hari di dunia luar.